Ada beberapa yang masuk, ini saya joinkan dulu. Oke ya. Nah, di sini yang tadi yang sudah kita copy tadi lalu kita paste. Kita enter. Sudah masuk di halaman berapa? Kelihatan ya? Ternyata dia sudah masuk langsung di halaman pertama nomor, ini kelihatan ya, dongkrak bisnis ya. Ya. Kelihatan di halaman pertama, nomor pertama. Nah, lalu kalau kita buang kota Bekasinya, kita melihat kekuatan dari postingan kita ini seberapa kuat ya. Kita buang Bekasinya itu di halaman berapa? Ini masih di halaman pertama, ya. Ini. Oke, kelihatan ya? Nah, kelihatan. Nah, lalu bagaimana? Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara mengkonekkan link kita ke website kita ke Google. Ada pertanyaan? Monggo silakan ditanya kendala-kendalanya. Kembalinya, kembali 1.500. Monggo silakan jika ada yang bertanya. Oh iya, ini untuk Pak Boy Andris. Ini ya pertanyaannya, apakah auto terdaftar di Google? Iya, itu kita bikin auto, biarkan dia natural. Kalau yang dongkrak usaha kita daftarkan satu-satu, kalau yang ini auto. Ya. Mas siapa nih? Privately. Ya, Mi barusan terputus, jadi saya tidak lihat tahu peringkatnya. Nanti ada video rekamannya ya. Video rekamannya yang kita ini ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Halo? 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 Dengar, Pak. Terdengar ya. Oke. Monggo yang ada pertanyaan, karena ini insya Allah ya. Kami ya, saya itu akan sharing ilmu tentang SEO setiap hari Rabu jam 13. Bukan hanya tentang dongkrak usaha, tapi tentang umum dan semuanya. Nanti kita bahas bagaimana FB juga, nanti kita bahas tentang bagaimana main IG juga, nanti kita akan bahas main semuanya. Cuman yang dongkrak usaha kita tuntaskan dulu. Ya. Nah, teman-teman yang mau belajar, ayo silakan jam 13 hari Rabu. Ya. Ada pertanyaan? Pak, boleh nanya? Boleh. Tanya, fungsi meta tag itu untuk apa di title-nya itu? Nah, meta tag itu sebenarnya ya yang utama sekali yang diindeks oleh Google itu bukan isi daripada website ini. Ya. Bukan isi daripada website ini. Ya, kelihatan ya? Ya. Yang pertama kali yang diindeks oleh Google itu adalah pertama URL. URL itu ini, Pak. Ya. Ini. URL-nya itu jual ekstrak bit hub immunity di Bekasi. Oke ya. Itu lalu, URL ya. Itu URL. Lalu meta title-nya itu adalah ini. Kelihatan ya? Sama nggak dengan URL-nya? Jual ekstrak bit hub immunity di Bekasi. Sama ya? Halo? Oh iya. Ya, sama. Oke. Lalu ada lagi yang sangat dibutuhkan oleh Google, meta tag sama meta deskripsi. Meta deskripsi itu tidak terlihat di sini, Pak. Di website-nya tidak terlihat. Tapi kalau kita kontrol U, nah, ini yang dibaca Google tuh ini, meta-meta ini. Jika meta ini sudah ada, dia nggak ngambil sampai ke konten, Pak. Dia nggak ngambil sampai ke konten. Nah, ini ada meta deskripsi. Meta keyword ini ya. Koma gitu. Meta keyword bisa kita isi beberapa ya.
Nah, meta deskripsi. Ini. Meta deskripsi itu isinya apa, Pak? Meta deskripsi itu apa? Meta deskripsi yang tadi ketika kita searching di Google, nah ini Pak. Jadi meta deskripsi itu kalau bisa kita isi dengan penawaran kita. Oh, oke. Kami adalah distributor yang menjual ekstrak B ini diskon, beli satu dapat handphone. Walaupun kita halaman nomor 10, yang nomor 1 diabaikan sama para pencari itu, Pak. Ya. Berarti itu subjudul ya, Pak? Meta deskripsi. Ya. Subjudul. Meta deskripsi itu di luar dari ini ya. Coba kita kembali ke admin ya. Saya edit ya. Edit ya. Nah. Atau bisa kembali ke member meta lagi, Pak, ke meta tag gitu. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Ini meta deskripsi. Kita bikin di sini, ya. Ini konsumsi Google di awal tuh ini 1, 2, 3 sama URL. Oh. Ya. Oke. Ini buat yang dibaca manusianya. Ini buat yang dibaca manusia. Oke. Ya. Ini yang dibaca oleh Google. 1, 2, 3. Kalau ini tidak memenuhi syarat, maka Google baru ngambil dari sini. Oke. Ya, memenuhi syarat yang seperti apa? Yang dibutuhkan ini, jual ekstrak bit home immunity di Bekasi. Di sini harus ada nih, ya. Mana tadi jual ekstrak ini kan? Yang menjual, ada jual ekstrak bit home immunity di Bekasi ya. Ini harus memenuhi. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Teknik-teknik berikutnya itu adalah persaingan antar kompetitor. Nah, beda. Ini nanti kita akan pelajari terus ya. Tapi kuncinya di sini. Di sini teman-teman harus benar dulu ngisinya. Harus benar dulu nih ngisinya di sini ya. Jangan, ini pengalaman saya. Kebetulan kan saya trainer ya. Sudah 2 tahun ini aja saya nggak ngisi-ngisi di acara-acara yang lain-lain. Permasalahan teman-teman bermain online adalah males. Ya, betul. Dia pingin ngomset besar, tapi males. Betul, Pak. Padahal mastah-mastah yang omsetnya besar-besar itu tidurnya selalu jam 3 subuh atau habis subuh. Dia melakukan optimasi. Tapi itu ya dalam sebulan 2 bulan aja pekerjaan mereka seperti itu. Setelah itu mereka panen. Apa yang dilakukan sampai mereka di depan laptop terus? Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini. Ini kan baru updatean 1 gitu ya. Ya. Jadi dasar-dasarnya teman-teman harus tahu dulu. Jual ekstrak ini di Bekasi ya. Tag keyword, meta keyword sama meta deskripsi. Ini dulu dasar yang paling sederhana yang harus teman-teman ini ya. Dibikin kosong pun di sini, tidak ada isi pun di sini, nggak masalah bagi Google. Ya. Oke. Yang penting ini. Cuman kan masalah bagi orang yang saya mau ngorder kok nggak ada keterangan apa-apa gitu kan? Iya. Ya, paham ya di sini ya? Oke. Dan teknik ya, teknik cara bermain SEO kita ini pun berlaku dalam cara bermain marketplace. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, apa itu berlaku tekniknya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk kepada bagaimana cara mendaftarkan di Google, walaupun sudah ada videonya, tapi saya lihat banyak yang bingung. Ada pertanyaan lagi, Pak? Domain itu apa ya, Pak? Apa? Domain. Subdomain ya. Kalau domain itu ini ya. Nah, domain sebentar kita buka dulu. Ini dongkrak bisnis itu subdomain. Domain boom ini subdomainnya. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagus mana sih subdomain sama domain? Iya, ada pertanyaan gitu ya. Bagus mana subdomain dengan domain? Itu tergantung. Kalau kita lagi rame-rame begini, bagusnya subdomain. Karena ketika domain kita nih kayak dongkrak usaha gitu ya, dongkrak bisnis. Ini kan dipakai oleh banyak orang, Pak ya. Berapa member itu? 1000-an member pakai subdomain dongkrak bisnis gitu ya. Nah, nanti dongkrak bisnis ini kan kualitas domainnya naik karena banyak yang menggunakan. Ya. Lalu kita pakai subdomainnya. Ini kita tidak begitu bekerja keras ngangkat ya domainnya itu lagi.
Kita hanya lakukan optimasi biasa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, untuk di MetaTag untuk keywordnya, berapa banyak keyword yang bisa kita masukkan? Atau misalnya contoh, di saya misalnya peluang, koma, usaha, atau kita masukkan keyword sebanyak-banyaknya? Maksimal 10 kok ya, 10 maksimal. Iya. Itu ada koma atau kita sambung pakai spasi? Pakai koma boleh, pakai spasi boleh, karena itu tidak pengaruh juga. Oke. Iya. Tapi yang paling penting yang saya ini garis bawahi adalah meta deskripsi. Karena ini yang dibaca oleh para pencari ya web produk kita, dan jika di sini ada penawaran, kita coba searching ya. Kita coba searching satu ya. Jual madu Al-Mahira di Bekasi. Nah, misalkan kan ini kan banyak nih saingan, Mbak ya. Banyak ya saingan ya. Ada web ini, ada web ini, ada web ini. Calon pembeli kita, dia tidak langsung mentang-mentang nomor 1, halaman 1 langsung dia klik terus order, nggak gitu juga. Dia akan baca nih, ya. Dia akan baca satu-satu dulu ke bawah. Biasa gitu kan? Kita biasa searching gitu kan? Ya. Ya, bayangkan jika ada di sini nih, wow, beli madu dapat 10 bonus, ya. Di sini ada tulis dapatkan, beli madu dapatkan 10 bonus. Padahal 10 bonus itu nilainya mah cuma 20.000. Kita beli barang di Tokopedia yang murah-murah, kita jadikan bonus. Ya. Tapi karena ada 10 bonus, ini kan saingan ya, jual produk yang sama. Ya. Dia milih yang mana? Yang dapat madu doang atau yang dapat 10 bonus? Yang ada bonusnya. Yang ada bonusnya, walaupun di halaman 10, dia akan klik halaman 10. Nomor 10-nya. Bukan yang paling atas. Ya jelas ya. Jadi di meta deskripsi itu harus ada gimmick. COD. Kalau memang bisa COD disebutin di situ. Bisa COD gitu loh. Ya. Bisa survei di tempat, surveinya gratis, konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi gratis ya, tergantung dari produk kita masing-masing. Ya. Nah, oke, kita masuk pada mendaftarkan ini ya. Kita mendaftarkan atau ada pertanyaan lagi sebelum kita Satu lagi Pak. Oke, monggo. Satu lagi untuk Google verification itu kita isi apa ya Pak? Saya sambil praktek nih Pak. Oh ya, Google verifikasi ya. Ini kita contoh ya, ini ya. Ini dianggap ini saya belum pernah daftarkan. Ya, ini saya anggap saya belum pernah daftarkan, ini kosong misalkan ya. Oke. Ya, ini kosong. Google verifikasi itu fungsinya adalah untuk mengonekkan antara Google dengan website kita. Sehingga Google aktivitas kita, aktivitas traffic dan lain-lain kita itu akan bisa dibaca oleh Google. Sehingga Google bisa memberi nilai kepada website kita. Nah, cara menggabungkannya adalah yang pertama, perhatikan di atas ini kan ada daftar ke Google ya. Oke. Ini diklik daftar ke Google. Nah, ya. Di sini saya tampilannya seperti ini. Nah, lalu saya klik Search Console. Ya, dia kalau yang belum login dia minta login. Oke ya. Nah, kalau yang baru saya coba yang mana juga. Ini nih ya. Kalau yang baru dia akan sudah ada dongkrak bisnis. Saya mau cari email saya yang belum ada dongkrak bisnisnya dulu. Coba ini mungkin sign in. Ini sign in. Harus sign in. Sebentar ya. Sign in. Atau boleh saya bisa pakai punya siapa? Login dengan punya siapa? Pak? Boleh pakai ya. punya saya, Pak. Iya, boleh sementara ya. Nggak apa-apa, nanti Bapak bisa rubah passwordnya, disebut aja, Pak. Usernya apa? Tauhidin Kurniawan. Tauhidin, gitu Pak ya? Disambung. Double D. Din Kurniawan. Iya.
Gitu ya? Ya. Oke. Lalu passwordnya portal 1 itu ya? Ya. Oke Betul. ya. Saya login ya. Tauhidin. Double TA Tango Alpha Union Hotel India Double Delta. Union Tauhidin. Tauhidin. Ya. Kurniawan. Ya. Oke. Nggak bisa. Sudah benar belum ini Pak? Tauhidin Kurniawan. Seperti ini sudah benar Pak? Iya, double D ya Pak? Iya, double D ya. D-nya 2. Iya, Ya, udah. tahu. Tango Alpha Union. Tahu. Itu Alpha, iya, Tauhidin Kurniawan. Passwordnya biasa ya. Biasa. 23. Login. Lah. Nggak bisa ya. Apa udah diganti Pak? Udah pakai rumah ikan TK Fish. Apa? Coba rumah. Jangan-jangan udah rumah ikan. Rumah ikan TK Fish. TEKKA Fish. Fish ikan ya. Jangan-jangan sudah diganti kali. Oh iya, sudah diganti. Oh. Iya, oke, sudah diganti ya. Nah, ini kita masuk ke meta tag. Kita masuk ke meta tag. Misalnya saya isi meta title-nya rumah ikan TK ya. Nah, ini Bapak menjelaskan rumah ikan TK Fish itu apa? Rumah ikan TK Fish adalah sebuah apa? Ini keterangan tentang rumah ikan adalah titik-titik lah ya. Kita kasih contoh Pak ya. Nah, lalu meta keyword-nya kita bikin sama aja. Ini bisa ditambah beberapa. Nah, ini ya. Yang ini Bapak kita buka subdomain Bapak dulu ya. Nah, subdomain Bapak tuh ini rumah ikan TK Fish ini ya. Ya, ini kita daftarkan ke Google. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik daftar Google. Saya tutup dulu. Ya. Di sini kita klik daftar Google, dia akan kebuka. Ya. Kita klik konsolnya. Di konsol. Nah, lalu bagi yang belum punya, yang masih nol sama sekali, nanti munculnya akan seperti ini nih. Seperti ini. Nah, ada yang seperti ini munculnya ya. Munculnya seperti ini, Pak? Iya, nanti muncul seperti ini. Nah, subdomainnya ditaruh di sebelah sini. Di yang URL traffic ya. Ya. Subdomainnya ditaruh seperti ini, lalu continue. Nah, muncul yang seperti ini. Di panduannya juga ada ya. Di panduan juga ada. Jadi, teman-teman bisa cek di panduan juga. Ini kan ada HTML file, ada HTML upload HTML file to your website. Kita klik ini, lalu klik ini nih, HTML meta tag. Nah, dia ngasih script ini, Pak. Ya. Dia ngasih script, lalu kita copy. Ya, kita klik copy, kita balik ke admin, ya. Kita paste di sini. Ya. Lalu kita submit. Setelah kita submit, dia berhasil di-submit, kita verifikasi, ya. Ini di bawahin dikit, verify. Nah, jika sudah seperti ini berarti udah benar ya. Berarti sudah terkonek. Nah, ini Bapak masih kosongan. Nah, Bapak masih kosongan. Nah, tapi kan Bapak ada produk ya di dalamnya ya. Kita lihat di produk ini. Bapak ada produk ya, rumah ikan TK Fish ini ya. Kita lihat websitenya juga. Rumah ikan TK Fish ini sudah ada isinya ini ya. Jual. Cuma belum saya masukkan produk yang lain-lainnya ya. Ini kita kasih contoh lagi add URL-nya ya. Ini kita klik, ini kita copy, ya. URL ini kita copy, kita taruh di sini nih, ya. Kita taruh di sini. Boleh kita taruh di sini, boleh kita klik ini ya, URL inspection, ya. Ini sama aja dia ke sini, ya. Nah, ini kita paste. Setelah kita paste, kita enter.
Kita enter. Nah, dicek sama Google. Ketika kita meng-enter pertama, dicek sama Google, memang link ini belum ada. Request index. Ya, request index. Setelah kita request index, itu dia akan berproses. Dia akan berproses. Nah, ketika kita request index ini, ada yang 1 menit dia sudah langsung di indeks Google, ada yang 1 jam di indeks Google, ada yang sampai 1 hari di indeks Google ya. Yang penting kita sudah setor aja dulu. Ini proses. Sambil nunggu proses, monggo Pak, ada pertanyaan? Saya mah baru masuk Pak, jadi belum paham. Oh ya, nanti yang ini kalau teman-teman yang baru masuk, yang belum paham, itu japri saya aja, mau berdua saja kita meeting seperti ini, boleh pas saya ada waktu, saya layanin ya. Kalau malam saya banyak free-nya. Malam jam berapa Pak? Jam 9 itu saya biasanya free. Oke. Ya, ya, kalau intinya di sini teman-teman mau belajar dan mau praktek. Ya. Nanti kita sambil praktek. Iya. Teman-teman ini lumayan lama terkadang ya dia ke Google ini ya. Jadi di sini kita ya intinya di sini kita bukan masalah berapa paket yang Anda order, tapi berapa mau Anda belajar. Ya. Berapa mau, kalau mau setiap hari malam hari pas saya ada waktu saya siap jabanin ya, karena jika bapak-bapak berhasil saya berhasil juga, Dongkrak Usaha akan banyak membernya karena kan sudah banyak contohnya gitu. Iya. Pak boleh tanya satu lagi, itu subdomain yang untuk kita masukkan ke URL prefix itu subdomainnya kita dapat dari mana ya? URL subdomainnya dapat dari sini kan Pak? Ini di sini kan link site Anda. Ini aja diklik. Link site Anda ya. Iya, link site Anda ini aja diklik. Oke. Ya, ini tadi bermasalah di servernya, kita ulang lagi. Kalau Bapak nggak tahu subdomainnya, link site Anda itu aja diklik. Itu yang di copy paste lalu dimasukkan ke link prefix itu tadi ya. Iya. Oke. Jika tidak ada halangan, insya Allah kita minggu depan akan launching namanya Mas Upload Dongkrak Usaha. Oke. Itu 100 artikel, 100 konten itu dengan sekali klik udah langsung ke-upload semua dalam hitungan menit. Nah, karena kan biar teman-teman itu nggak pusing gitu. Nanti tinggal optimasi saja. Kalau kontennya sudah masuk semua kan tinggal optimasi. Oke, kita lanjut ya. Ini Google, kita sudah daftarkan ke Google. Lalu kita cek linknya. Cek linknya itu sini. Ya, ini kita copy. Ini kita copy, di klik kanan copy. Lalu kita paste ya. Ini kita paste, kita enter. Nah, kalau seperti ini artinya Google belum menerima. Masih diproses. Paling tunggu beberapa menit lagi ya. Dia sampai diproses. Sambil kita nunggu beberapa menit lagi, saya open pertanyaan. Monggo silakan. Yang lainnya, Ibu Silvi, monggo Bu. Kalau memang Pak Ismijanto, monggo ada pertanyaan. Saya open ya, kalau malam-malam teman-teman tinggal japri saya aja. Pak, yuk Zoom meeting yuk, bilang gitu. Kita ngobrol-ngobrol apa, ngobrol-ngobrol selain ini juga boleh gitu ya. Ya, ini yang lain-lain monggo Bu Asdiana Wati, silahkan jika ada pertanyaan ya. Karena gini ya, saya kasih rahasia main online itu cuma satu rahasianya. Mastah atau yang jago bermain digital itu akan dikalahkan oleh yang rajin. Ya, akan dikalahkan oleh yang rajin. Tapi rajinnya juga tidak keblinger, tidak asal. Harus ada alur-alur yang dia paham. Kayak tadi itu ya, deskripsinya ya.
salah milih kata kunci akan salah hasilnya, salah milih produk akan salah juga hasilnya, gitu kan. Tapi deskripsi itu kan bisa dirubah-rubah nggak Pak? Deskripsi itu bisa kita rubah-rubah, misalnya dalam minggu ini kok kita nggak ada feedback yang bagus atau salah deskripsi, kita ganti deskripsinya gitu bisa? Itu bukan di deskripsi, ya. Itu bukan di deskripsi. Nanti ada satu, sambil nunggu ini ya, saya kasih lagi cara sederhana, ya. Nah ini Pak, sudah terindeks Pak ya. Ini berarti sudah diterima Google, jual ikan laut segar rumah ikan TK Fish ya. Nah ini kita copy ini, lalu kita searching. Kita searching pakai yang tadi ya, ini. New private windows ya. Nah kita searching pakai new private windows. Kalau pakai Zoom harus pindah-pindah share, saya coba searching di sini aja. Nah, kalau sudah terindeks di Google, ya ini sudah halaman pertama, nomor pertama, cuman ini kan belum pencarinya kita belum tahu karena rumah ikan TK Fish itu orang belum tahu, Pak. Ya, tapi kalau dibikin asing, Pak. Ya, kalau dibikin jual ikan laut segar di Bapak lokasi di mana, Pak? Di Jakarta. Kebetulan di Jakarta, Jabodetabek. Nah, misalkan Bapak jual ikan laut segar di Jakarta Barat. Nah, ini pencarinya ada. Kalau ini masih belum ada pencarinya, makanya langsung halaman nomor 1. Ya, tapi ketika rumah ikan TK Fish ini sudah dikenal, misalnya setahun lagi karena Bapak giat promosi dan itu dari mulut ke mulut, ini ya jadi persaingan semakin tinggi. Orang akan nyarinya dengan rumah ikan TK Fish. Tapi kalau ini mainnya di jual ikan segar di Jakarta Barat. Baru muncul Bapak gitu loh. Nah, jual ikan segar di Jakarta Barat itu yang bisa mendatangkan konversi bagi Bapak. Ya. Yang bisa mendatangkan konversi, lead-nya bisa dapat di situ. Ya. Lead-nya bisa dapat di situ. Oke, berikutnya ya, mumpung lagi bukanya punya apa ini. Ini kelebihan dari template kita ini, judul itu bisa kita tanpa harus membuat artikel lagi, Pak. Tanpa harus membuat artikel lagi, itu kita rubah judul aja di URL ini. Ya. Di URL atas ini ya. Ini misalnya ya. Kita bikin jual ikan segar ya. Ikan segar di Jakarta Barat. Ya. Jual ikan segar. Nah, ini judulnya langsung berubah, Pak ya. Oke. Isinya sama nggak apa-apa. Ini ada teknik berikutnya sebenarnya. Namanya teknik Seodenai. Insya Allah untuk berikutnya kita akan pelajari. Ya. Nah, ini jual ikan segar di Jakarta Barat. Bapak tidak ngisi konten lagi kan? Nggak ngisi produk lagi kan? Enggak kan? Maksudnya gimana? Kan ini baru cuman satu ini ya. Produk Bapak yang Bapak isi kan baru satu nih. Cuman karena kita rubah judulnya saja itu jadi banyak, Pak. Nah, ini kita daftarkan. Ini kita daftarkan ke Google lagi ya. Kita daftarkan ke Google. Kita masuk ke URL ini. Nah, kita enter lagi. Jadi satu konten, satu artikel yang kita buat itu bisa kita add URL berkali-kali dengan judul yang beda-beda. Gitu ya? Iya. Berarti saya ganti judul bisa jadi beberapa konten. Iya. Padahal dia juga ya. Iya. Padahal dia juga. Kalau di istilah di di SEO itu mereka biasa pakai tagging itu kan judulnya doang yang berubah, isinya sama. Nah kalau kita ditambah dengan Seodenai, disisipi kata-kata Seodenai sehingga kontennya itu unik ya. Jadi untuk bagaimana mereka mencari judulnya itu. Iya. Nanti kita tes, oke. Saya betul-betul tunggu, disuruh tunggu beberapa ini lagi. Bentar. Sorry, Bang, ganti judulnya itu di apa tadi? Dirubah. Ya, dirubahnya di menu apa ya, Pak ya? Enggak pakai menu-menu, kita enggak masuk kemana-mana. Kita hanya masuk ke websitenya, terus di sini aja dirubah lalu enter. Ya, misalnya nih, jual ikan segar. Jual ikan segar di Jakarta Timur misalnya. Timur.
perhatikan ini Pak ya. Ini barat, timur kita enter. Ini berubah jadi timur judulnya. Itu bisa kita daftarkan ke Google. Tapi jangan itu secara otomatis di yang di 25 web yang lainnya Oh, itu enggak. berubah Jakarta Timur gitu ya. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini hanya di itu. Ya. Kalau yang ini hanya di itu. Nah, kalau Bapak mau main kalau yang di 25 itu hanya postingan saja, Pak. Nah, saya justru yang butuh yang ini nih. Iya. Yang butuh yang ini nih karena saya biasanya kan sangat membantu sekali tuh kalau otomatis bisa link ke 25 web. Itu 25 web saya ingin manfaatkan untuk produk saya itu ke beberapa wilayah gitu. Iya. Iya, Bapak tinggal memang jaringan saya sudah seluruh Indonesia soalnya. Nah, ini Bapak tinggal gonta-ganti aja nama kotanya. Ya. Nanti ada teknik berikutnya buat memperkuat ini ya. Ya, ada teknik berikutnya buat memperkuat ini. Harapan saya Bapak-bapak ngikutin ya pelajaran-pelajaran kita ini Bapak ngikutin ya. Tapi jangan mentang-mentang ada yang lebih gampang seperti ini, Bapak-bapak enggak ngisi-ngisi konten. Hanya satu ini aja. Ya enggak. Nah, biasanya kalau saya punya produk itu kan satu brand, tapi maunya bisa saya kenalkan ke beberapa provinsi gitu maksudnya. Iya. Nah, bisa. Nanti ini kita proses, ini bisa kita daftarkan, bisa terindeks juga. Oke, yuk. Nah, ini if you issue persist try again. Aduh, ini lagi ada masalah di Google-nya, tapi tetap bisa kita daftarkan ya. Yang seperti itu tetap bisa kita daftarkan. Oke, ada pertanyaan, Pak? Ya. Kalau saya, Pak, produknya banyak saingan. Apa produk Bapak apa? Produk saya hijab, Pak. Hijab. Apa? Produksi saya hijab. Nah, Jam tangan. Bapak produsen atau reseller atau distributor atau apa? Produsen, Pak. Kalau Bapak produsen sebenarnya Bapak itu saingannya tuh cuman ini doang. Bapak kalau produsen jangan pakai kata-kata keyword, Pak. Jangan pakai kata-kata jual. Oh, gitu. Keywordnya, tapi pakai grosir, pakai produsen, pakai apa. Nanti yang nyari Bapak orang yang mau beli-beli banyak. Jangan pakai kata-kata jual, nanti yang nelponin Bapak. Yang saya cari yang reseller. Nah, iya. Reseller. Jadi reseller itu tanpa Bapak bikin kata kunci reseller, Bapak produsen ini termurah, produsen hijab termurah, produsen ini apa, itu nanti reseller datang sendiri. Jadi ketika Bapak salah ngasih kata kunci, itu ya salah lah semuanya. Gitu loh. Jadi ketika Bapak judulnya produsen gitu ya? Produsen, judulnya produsen. Oh, agen gitu ya? Grosir, judulnya agen, judulnya distributor, terus bikin di kota mana yang Bapak layanin gitu loh. Sementara saya kan banyaknya offline. Kalau offline alhamdulillah udah ada banyak agen-agen gitu. Yang saya kembangkan sekarang di online gitu. Oh ya. Bapak punya brand sendiri ya? Brand sendiri ya. Kalau di offline udah pada tahu sih, kalau di online kan keduluan teman-teman yang lain. Iya. Oke, Bapak pakainya grosir, keywordnya grosir ya. Bapak pakai keywordnya grosir sama produsen, sama apa. Itu nanti yang datang orang yang order banyak. Keyword itu judul ya? Judul. Lihat ya, aku kanan kiri, Kak. Kalau subjudulnya gimana? Subjudulnya bebas. Kalau yang H2 tadi itu bebas, mau Bapak nyebutin nama produk Bapak juga nggak apa-apa. Oh iya, ini kan kita sebentar lagi akan off. Mau lanjut atau off? Lanjut. Mau vitamin siapa? Sponsi kan larang loh. Kalau lanjut nanti kita gabung lagi ya. Waktunya habis nanti join lagi ya. Ini gitu ya, di waktu ya, Pak. Iya. On lagi jam berapa, Bang? Langsung. Ya, sampai kayak tadi ya? Iya, kayak tadi. Soalnya insya Allah minggu depan kita sudah pakai yang berbayar ini Zoom-nya ini saya testing ini ya. Oh, gitu. Oke. Kalau berbayar berapa tuh Zoom, Pak? Setahun itu hampir 3 juta. 3 juta setahun ya? Tapi dipakai itu bebas. Kapasitas berapa? Waktunya nggak putus-putus. 300. 300 orang? Iya. 300 orang. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Coba Bapak bertanya di luar daripada dongkrak usaha juga boleh bertanya masalah bisnis. Ini apa namanya? Tujuannya kita iklan apa namanya? Pajang produknya di mana itu, Pak? Di apa di Google aja, apa di Facebook atau di mana? Jadi gini, kalau produsen itu pajang produk, itu dia jenis produknya gambar misalnya fashion, gambar jilbabnya oke. Tapi gambar tumpuk-tumpukan barang sama gambar gudang itu harus dipasang juga, Pak. Oh gitu ya? Iya. Di Facebook pun, di Facebook Bapak coba gambar tumpukan barang atau video lagi video-video lagi apa lagi jahit, lagi apa, itu pasti banyak orang yang pingin jadi reseller Bapak. Ya. Bapak video lagi ini aja, lagi produksi, lagi di gudang, lagi apa, itu banyak, Pak. Ini Bapak produsen ya? Banyak yang menjadi reseller Bapak. Gitu, jadi nggak tertengah. Gitu. Udah. Itu di apa namanya? Kita kan coba di live, Pak. Di live itu dipajang juga gitu. Di live, iya. Kalau di live itu kan Bapak live yang obral-obral itu atau apa? Atau live Facebook? Live Facebook di live apa namanya? Ya jual langsung. Oh, yang kalau yang jual langsung kan Bapak sudah tahu ini ya, sudah apa namanya? Mereka yang di Facebook itu sudah tahu gitu kan, bahwa wah ini memang produsen gitu loh. Ini ada gudangnya. Bila perlu Bapak live-nya itu ya di gudang gitu. Oh iya. Ya. Bapak live-nya di gudang. Halo. Iya, halo, siapa nih? Iya. Pak, saya sama Ibu Dian, Pak. Iya, monggo Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, kan memang saya dulu tuh pakainya tuh Instagram ya. Oke. Instagram.